Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Dan kembali lagi kita akan bertemu di seri kesehatan. Tetapi sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena hari yang baru ini yang masih Engkau berikan kepada kami. Satu hari, satu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh merubah hidup kami lebih surut lagi dengan kehendak Tuhan. Bapa, pada pergantian hari ini, saat kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada David dan juga hamba-Mu, itu berasal daripada Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau serahkan seluruh pembahasan kami di pergantian hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami. Ini Tuhan doa dan harapan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, Shalom Fit, apa kabar? Shalom Kak, kabar baik. Kakak gimana? Puji Tuhan. Baik, Ya. puji Tuhan baik. Selalu dalam keadaan yang baik. Yep. Oke. Ini kita mau lanjut nih Fit. Bagian kelima ya. Benar? Iya. Benar. Ya, kali ini penasaran apa yang mau dibahas tentang apa nih atau judulnya apa? Iya, judul kita di bagian kelima ini Kak adalah eksitotoksin minuman bersoda. Itu dia Kak. Oh, berarti kita bakal membahas nih tentang minuman bersoda nih ya, Fit. Benar-benar, kita akan membahas minuman bersoda. Oke, siap-siap. Ya. Silahkan. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tidak familiar dengan eksitotoksin, mungkin akan bertanya-tanya nih dengan judul kita, Kak. Kok bisa nih bawa-bawa minuman bersoda? Iya kan? Nantilah kita bahas ya. Oke. Siap-siap. Ya, teman-teman pasti tidak asing lagi ya mendengar yang namanya minuman bersoda. Ada berbagai macam merek, ada berbagai macam varian. Nah, tapi kita tahu kita biasanya menyebut itu sebagai minuman bersoda. Iya kan? Yes, benar. Itu. Benar sekali. Ini satu hal yang bagi saya pun ini bukan sesuatu yang asing. Karena sering ada di mana-mana. Sering dijual di mana-mana, terus sering, ya maksudnya kalaupun kita lagi di rumah makan gitu kan, ini pun juga di beberapa tempat dan di banyak tempat ditawarin juga. Gitu. Jadi memang nggak asing. Iya. Nah, Kakak tahu nggak sih sejarah minuman bersoda ini? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu ya? Gimana nih? Menarik sekali, Kak. Kita lihat ternyata minuman bersoda ini, Kak, dia ini ya sudah mulai ada di peradaban kita sejak 1886. Nah, dan menariknya, Kak, ide minuman bersoda ini muncul dari buah pikiran seorang dokter. Nah, seorang dokter yang bernama Dr. John Pemberton. Nah, dan faktanya juga, Kak, minuman ini pertama kali dijual di apotek miliknya sendiri di Atlanta. Oh, ini baru tahu nih. Ini dapat info dari mana nih, Fit? Ya waktu itu kan belajar eksitotoksin dan ada kaitannya ternyata dengan minuman bersoda. Jadi dari situ pengen tahu nih Kak, kayak minuman bersoda ini ada sejak kapan sih? Nah dari situ saya cari tahu dan ya ketemu ini Kak. Nah ternyata sejarahnya itu seperti ini, bahwa minuman ini pertama kali ditemukan oleh seorang dokter dan dijual di apotek miliknya di Atlanta. Gitu, Kak. Oke. Ini kayak baru tahu karena
selama ini kan kita taunya ini namanya minuman bersoda biasanya sih ya langsung aja dijual di supermarket kayak gitu kan, ya semacam itulah kayak gitu. Ini kayak dijualnya di apotek kan. Iya. Kayak kalau penemunya dokter ya it's okay lah ya kan gitu kan. Tapi kagak juga dijualnya di apotek dulu. Iya, iya, iya. Ya Siap. itu memang untuk sejarahnya gitu sih Kak, pertama kalinya. Dan ya, jadi memang faktanya minuman bersoda ini pada awalnya itu ditemukan oleh seorang dokter malah, bukan seorang pengusaha, ya kan, tapi oleh seorang dokter. Dan bukan dijual pertama kali di warung-warung atau supermarket, ya kan, tapi malah pertama kali dijual di toko obat. Nah, dan kita tahu apotek, ya apotek itu berbeda dengan warung, dengan minimarket, supermarket, dan lain-lain. Jadi ketika melihat sejarah ini, Kak, fakta ini ya secara pribadi juga saya terkejut gitu. Wah, gini ya gitu loh. Saya kira ini adalah buah pikiran dari seorang pengusaha gitu ya. Tapi ternyata sejarahnya cukup menarik, Kak. Ya, menarik sih kayak baru tahu gitu. Iya, Nanti iya. saya juga coba cari-cari juga sih kayak gitu. Karena memang ini menarik gitu. Menarik banget. Karena nggak tahu gitu. Iya. Oke. Nah, Kak, Siap. ada fakta-fakta menarik lagi nih tentang minuman bersoda. Wah, Dan apalagi gitu. ya mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu dan mungkin ada juga beberapa orang yang belum tahu. Nah, jadi ternyata minuman bersoda ini kayak ini diduga sebagai salah satu penyebab obesitas. Kita tahu bahwa penyakit obesitas ini ada di mana-mana ya Kak ya. Benar. Jadi mungkin gini dulu Fit. Siapa tahu ada anak kecil gitu kan lagi nonton terus nggak ngerti obesitas ini apa. Mungkin boleh jelasin dulu nih. Mungkin saya mengerti, mungkin beberapa orang juga ngerti, tapi kalau ada yang nggak ngerti nih, apa ini benar-benar. obesitas? Ya, obesitas itu penyakit kegemukan. Nah, misal kalau berat badan seseorang itu melebihi batas, kalau bahasanya BMI, ada takarannya, ada ukurannya. Kalau BMI-nya melebihi batas normal, itu ada skala-skalanya lagi Kak. Ada skala obesitas medium, ada yang udah parah. Nah, tapi kalau udah melewati batas normal BMI, itu biasanya udah masuk tergolong obesitas. Gitu Kak. Dan ini menjadi suatu penyakit. Karena kalau kita kegemukan, ya kan berat badan kita berlebih, tidak ideal, ya itu juga akan menyebabkan berbagai macam masalah di dalam tubuh kita. Gitu Kak. Oke, siap. Penyakit ini salah satunya juga bisa disebabkan oleh minuman bersoda. Itu dia. Kenapa? Karena di dalam minuman bersoda itu sendiri terdapat jumlah gula yang sangat tinggi. Itu dia. Jadi jumlah gula yang tinggi ini bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan, kelebihan berat badan bagi orang-orang yang rutin mengonsumsi minuman bersoda. Gitu, Kak. Oke. Ini gulanya tinggi banget tuh berapa banyak sih maksudnya? Kan kita nggak tahu juga sih, jarang sih ngecek karena memang nggak begitu suka ya. Kalau saya secara pribadi nggak begitu suka, jadi jarang cek sih. Ini gulanya berapa gitu. Ini Kakak, kenapa bisa sampai obesitas, ha? Kakak dulu suka nggak? Dulu. Nggak begitu suka sih. Pernah minum, tapi nggak yang suka. Ya begitulah. Iya. Ya memang beda-beda ya Kak, tiap orang ada yang suka, ya kan, ada yang nggak suka karena soda itu strong ya Kak ya. Benar. Strong banget gitu.
memang beda-beda sih setiap orang. Ada yang suka mungkin karena udah kebiasaan, ada yang memang nggak suka karena soda itu strong, ya kan, kuat, Ya, sangat apa benar. ya, nggak enak gitu loh. Nggak enak Kayak sih memang. Cuman aku benar-benar. suka ya. Saya termasuk orang yang tidak suka. Oh, oke. Ya, baik dulu sebelum bertobat maupun setelah bertobat memang tidak suka. Itu dia, yaitu puji Oke. Tuhannya. Puji Tuhan, sama saya juga nggak begitu suka. Jadi Ah, meninggalkannya mungkin lebih gampang gitu ya. iya, Saat iya, iya, sebelumnya saya juga tahu ini sesuatu yang kurang baik gitu. iya, iya, benar-benar. Berbeda dengan, jadi ada teman juga yang dia, ini mengerikan sekali, tapi ini kenyataan nih. Setiap Hmm. hari harus minum minuman bersoda. Hmm, Setiap hmm, hari hmm, gitu. hmm, Padahal biasanya normalnya manusia, maksudnya normalnya kita setiap hari harus minum air mineral gitu kan. Tapi ini dia setiap hari itu bisa nggak minum air, tapi minuman bersoda gitu. Dan hmm, memang hmm, pada akhirnya di usia masih muda penyakitnya banyak, hmm, banyak sekali hmm, kayak gitu. Waktu tahu hmm, ternyata dia setiap hari meminum ini. Gitu. hmm, Oke, oke. hmm. Penasaran Iya. berapa jumlah gulanya nih? Ada tahu nggak? Oke, jadi kita mau cari tahu jumlah gula yang ada di minuman soda ini. Paling tidak, Kak, 1 kaleng ukuran sedang minuman bersoda merek tertentu, merek kita nggak bisa sebut merek ya, Kak ya. Tapi Yes. di situ terdapat sekitar 39 gram gula. Nah, jadi 1 kaleng itu, Kak, minuman ukuran sedang, minuman bersoda, itu terdapat sekitar 39 gram gula. Dan itu setara dengan 9/1 sendok teh. Oh, ini lumayan sih, banyak sih. Hmm. Hitungannya banyak ya mungkin. Karena Mm-mm. memang di rumah itu saya kurang begitu pakai gula sih. Jadi di rumah ini gula ini paling awet di rumah saya. Kalaupun ada gula sekilo itu bisa setengah tahun baru habis, bahkan setahun gitu. Wow. Iya, Uh-huh. karena memang jarang banget apa ya? Karena kita memang jarang bikin minuman-minuman terus yang pakai gula, makanan Uh. juga jarang sih. Jadi memang awet. Makanya 9,5 sendok teh mungkin. Maksudnya dengan ukuran sedang kan ini minuman Hmm. soda sedang itu Benar. harusnya ya banyak juga sih gitu. Hmm. Mm-mm. Ini gula putih bukan sih? Gula biasa nggak sih? Ya, Ini ini gula biasa, Kak. Mm-mm. Gula gula biasa. biasa ya. Mm-mm. Karena sempet coba yang kalau brown sugar gitu kan. Itu kalau yang udah biasa gula putih ya. Hmm. Karena saya pernah coba bikin kayak susu kedelai dimasukin brown sugar gitu kan. Bagi Mm-mm. berapa anak nggak kerasa walaupun udah 9 sendok mungkin. Hmm. Ya, ya, ya. Rasanya kan beda banget gitu gulanya. Benar-benar. Saya tahu itu, saya tahu. Kalau ya, yang pernah coba mungkin kayak tahu rasanya gitu. Iya, iya. Agak beda. Oke, oke. Jadi ini kok gula biasa ya pasti ya di kayak ginian itu cukup banyak sih. Dari saya cukup banyak dan banyak. Benar, benar. Oke, oke. Ya, dan memang benar, Kak, yang Kakak katakan itu benar. Ini takaran yang udah kebanyakan sebenarnya. Karena ukuran sedang ya, 1 kaleng ukuran sedang. Bayangkan biasanya orang-orang yang suka minuman soda ini habis berapa kaleng, ya kan? Habis berapa botol, ya kan? Sementara, Kak, batas maksimum asupan gula per hari menurut American Heart Association adalah 9 sendok teh. Itu 1 hari untuk laki-laki ya. Dan untuk perempuan itu 6 sendok teh. Nah, tadi bayangkan, Kak, 1 kaleng ukuran sedang minuman bersoda itu 9/1 sendok teh. Sementara dalam 1 hari, seorang pria, paling tidak seorang pria, itu batas maksimumnya menurut American Heart Association itu 9 sendok teh. Jadi bisa dibayangkan bahwa hanya dengan 1 kaleng ukuran sedang minuman bersoda, hanya dengan satu itu kita sudah paling tidak ya, paling tidak ya melebihi bahkan karena 9 sendok ya.
ada 1/3 lebih, ya kan? Ada 1/3 lebih gula. Kalau kita hanya minum 1 kaleng itu, kita sudah melebihi batas maksimum asupan gula per hari menurut American Heart Association. Gitu, Kak. Benar. Belum lagi nanti kalau sehari minumnya 3 kali. Iya, benar. atau yang lain gitu kan, atau sesuatu yang lain yang harus yang mengandung gula juga gitu kan. Benar, Ya, benar. benar-benar. Ini laki-laki sama perempuan kenapa beda nih, Fit? Maksimumnya. Kenapa beda laki-laki sama perempuan, ya kan? Karena ini American Heart Association, jadi biasanya mereka melakukan penelitian gitu, Kak. Berapa sih kadar gula yang diperlukan oleh laki-laki dan perempuan, gitu. Jadi ini berdasarkan salah satunya juga berdasarkan metabolisme mereka atau energi yang digunakan pada satu hari itu. Jadi berdasarkan metabolisme atau energi yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan, ternyata didapatkan hasil bahwa laki-laki itu butuhnya 9 sendok teh dan perempuan perlunya 6 sendok teh per hari untuk gula. Gitu, Kak. Oke. Berarti ini bukan standar yang patokan valid gitu untuk setiap orang kan, tapi memang rata-rata laki-laki butuhnya sekian, perempuan butuhnya sekian gitu kan. Iya, benar. Ini hanya berdasarkan penelitian yang mereka lakukan dan memang bukan patokan yang umum atau patokan yang valid gitu, yang bisa dipakai oleh semua orang. Tapi ini cuma bagi mereka ini untuk gambaran aja supaya kita dapat satu nilai yang bisa dijadikan patok seperti itu, Kak. Oke, supaya kita nggak kelebihan juga gitu ya. Jadi kurang lebihnya segini. Iya. Oke, siap-siap. Nah, jadi Kak, artinya dengan 1 kaleng minuman bersoda saja, kita sudah melampaui batas maksimal asupan gula per hari. Gitu, Kak. Iya sih, benar juga sih. Tadi udah jelasin soalnya 9 itu untuk pria kan maksimal, dan ini 9/3 1 kaleng gitu. Jadi Iya. memang udah melampaui ya. Nah, benar. tapi ini jadi punya pertanyaan nih. Maksudnya saya punya pertanyaan. Kan ini kan gulanya melampaui. Ya nggak baik gitu kan. Tadi kita udah lihat salah satu penyebab obesitas gitu. Pertanyaan saya adalah gimana dengan label-label, sekarang kan lagi musim nih, label-label yang ada zero sugar, ya kan? Terus ada apa lagi ya biasanya tuh tulisannya? Diet Coke. Ya, Diet Coke atau yang less sugar kayak gitu kan. Benar. Nah, yang kayak gitu gimana tuh? Jadi untuk yang zero sugar tuh yang orang bilang tuh ya nggak ada gulanya. Katanya ya, yang namanya zero sugar di dalam otak saya adalah zero gitu kan, 0. Sugarnya 0. Tapi kalau less sugar sih harusnya masih, tapi dikit. Benar nggak sih bahasa Inggrisnya? Iya, benar. Less tuh kayak lebih dikit gitu, masih lebih ada. Dikit. Tapi ini kalau yang zero nih di dalam otak saya adalah benar-benar 0 gitu kan, benar-benar 0. Nah, ini gimana nih? Apakah ini aman nih kalau kita minum tapi yang zero sugar? Gimana ya? Ya, sebenarnya kakak udah pernah belum sih merasain yang varian Diet Coke atau zero sugar yang nggak ada gulanya sama sekali gitu? Pernah nggak? Sempat, tapi bukan minuman bersoda. Jadi kan sebenarnya zero sugar ini tidak hanya ada di minuman bersoda kan. Iya. Di beberapa produk ada. Nah, karena saya nggak begitu suka minuman bersoda, jadi waktu ada tulisan yang seperti ini, saya beli gitu. Tapi anehnya saya tetap merasa manis. Kayak gitu. Itu dia. Jadi memang
gulanya zero atau tidak ada, nol. Ya kan? Kita tadi sudah lihat bahwa masalah di minuman bersoda ini gulanya tinggi, ya kan? Nah, perusahaan memberikan suatu varian baru bagi yang tidak mau mendapatkan penyakit obesitas, ya kan? Dan salah satu varian itu adalah zero sugar atau gula 0% gula. Jadi kita bisa menikmati minuman bersoda dengan gula yang kandungan gula 0, itu dia. Tapi walaupun kandungan gulanya 0, seperti yang kakak bilang tadi, masih saja terasa manis. Iya Benar, kan? benar. Dari situ harusnya kita bertanya-tanya ya, kita harus berpikir, memangnya apakah ada sesuatu yang manis selain daripada gula? Iya kan? Ini suatu hal yang mungkin bagi saya pun yang bukan background-nya di biochemistry atau farmasi, ini menjadi suatu pertanyaan bagi saya. Ya kan, kok bisa ya ada zat yang bukan gula tapi manis? Itu dia sebagai pengganti gula. Nah, Benar-benar. jadi Kak, sebenarnya solusi yang diberikan oleh perusahaan minuman bersoda ini yang tadi kita sebutkan zero sugar, less sugar, atau diet coke, ya kan? Minuman-minuman untuk yang sedang diet katanya, dalam tanda kutip. Nah, sebenarnya Kak, ketimbang gula, mereka itu menggunakan aspartam sebagai pemanisnya. Jadi aspartam ini bukan gula. Nanti kita bahas apa itu aspartam. Nah, dan ya, aspartam ini sebenarnya termasuk ke dalam zat eksitotoksin. Makanya judul kita di awal tadi, eksitotoksin, minuman bersoda. Jadi inilah hubungannya antara minuman bersoda dengan seri kesehatan yang mau kita bahas ini, hari ini. Bahwa minuman bersoda ini, yang varian Diet Coke atau varian zero sugar-nya, 0% gula, itu dia menggunakan aspartam sebagai pemanisnya. Dan aspartam ini termasuk golongan zat eksitotoksin. Ya kan, kemarin Kak kita belajar bahwa MSG. Ya, MSG itu termasuk juga dalam zat eksitotoksin. Nah, hari ini ternyata ada lagi contoh lain dari zat eksitotoksin, yaitu aspartam. Aspartam. Jadi aspartam dan MSG ini Kak sebenarnya ya sama Kak, satu golongan yang sama. Mereka adalah zat eksitotoksin yang mana dapat merusak otak kita. Oke. Istilah aspartam ini mungkin bagi beberapa orang asing ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Iya. Saya pertama kali dengar tentang aspartam itu dari teman saya yang di farmasi. Jadi ceritanya mungkin dia karena lagi kuliah ya. Lagi kuliah gitu kan, lagi belajar gitu kan. Sempet sih juga CCC, tahu nggak sih gitu. Tahu nggak sih yang seperti ini tuh ada yang namanya pengganti gula gitu kan, tapi ini sebenarnya bahaya nih, jahat, dia bilang kayak gitu, namanya aspartam gitu. Tapi saya ingat dia ada sebutkan nama lainnya, nama lain dari aspartam juga saya kurang hafal sih, sekarang juga nggak hafalin gitu kan, karena dia bilang kalau di produk-produk ya mungkin beberapa produk tidak tulis itu aspartam. Tapi ada istilahnya ya, karena saya nggak di kimia ya, jadi kurang begitu ingat apa saja gitu. Istilah-istilahnya ada beberapa sih, dan itu sama, itu aspartam dia bilang. Dan itu memang saya ingat memang teman saya tidak menjelaskan bahwa itu zat eksitotoksin, hanya dia bilang itu bahaya, nggak baik aja gitu kan, waktu dia masih kuliah di farmasi. Tapi menarik kayak gitu di sini. Di sini langsung kayak keinget berarti saat kita lagi belanja nih ya. Soalnya ibu-ibu gitu. Biasanya yang ya bisa sih perempuan sih yang lebih suka belanja daripada yang laki-laki. Tapi laki-laki juga suka sih.
Cuma kalau misalnya kita kayak ke supermarket gitu kan, atau belanja mau di mana aja, termasuk di warung di mana gitu kan, dari sini kayak diingatkan, saya sih secara pribadi diingatkan lagi untuk berhati-hati nih saat mau membeli sesuatu. Harus dilihat apa sih namanya ingredients-nya, apa ya? Dia punya Komposisi. komposisinya apa saja kayak gitu kan. Dan setidaknya memang apalagi ibu-ibu ya punya satu tanggung jawab besar dalam keluarga itu untuk bagaimana keluarganya bisa sehat, karena biasanya tanggung jawab seorang ibu di bagian masak atau makan gitu kan, urusin ini salah Belanja. satunya ya. Jadi ini jadi pelajaran untuk kita lebih berhati-hati ya dalam memilih produk gitu. Dan ini nanti mungkin bisa cari kali ya di beberapa mungkin carinya di Google sih, maksudnya apa ya nama lain aspartam ya, saya kurang ingat juga, tapi memang saya ingat ini sesuatu yang kurang baik gitu. Dan ini baru tahu juga kalau ini kayak ternyata dia adalah zat eksitotoksin termasuk di dalam sini kayak gitu. Berarti ini kalau mau dihubungkan dengan pelajaran kita yang lalu nih Fit, yang apa ya, kalau masih ingat banget nih yang tentang Kristus adalah kepala ya kan. Kalau ini kita punya otak juga bermasalah, artinya dalam kita memahami firman Tuhan juga akan bermasalah. Benar? Benar. Begitu kan ya. Nah, dan melihat ini semua pembahasan ini ya baru kemarin kita bahas MSG dan aspartam, tapi bisa melihat bagaimana setan ini bekerja dengan berbagai macam cara yang luar biasa, yang istilahnya ya dia ingin merusak otak kita kayak gitu. Benar ya? Benar. Ya, luar biasa nih. Iya. Jadi gimana nih Fit kalau kayak gini nih, apa nih kita mau ambil pelajaran apa nih hari ini? Ini kan kesehatannya udah nih, sekarang rohaninya kita mau bahas gimana nih? Ya, sebelum kita ke rohaninya Kak, quick tips atau tips-tips yang bisa kita pelajari pada petang hari ini bagi kita-kita nih yang mungkin sering ke supermarket untuk membeli kebutuhan ya kan, kebutuhan keluarga untuk memasak ya kan, kita biasanya beli produk-produk di minimarket atau supermarket. Nah, tadi Kakak sudah singgung tuh bahwa memang tentang komposisi itu kita sebenarnya bisa lihat ya kan, suatu produk memiliki komposisi atau bahan-bahan yang terkandung di dalam produk tersebut. Kita bisa lihat apakah ada MSG-nya ya toh, apakah ada aspartamnya ya kan. Jadi dari situ kita bisa memilih produk yang lebih baik istilahnya. Kalau ada aspartamnya ya kita bisa cari produk yang tidak ada aspartamnya ya toh. Nah, perlu diketahui Kak bahwa aspartam ini bukan hanya ada di minuman bersoda dengan label zero sugar dan lain-lain, tetapi kita bisa temukan juga di produk-produk makanan lain. Karena dia kan berperan sebagai pemberi rasa manis. Ya kan? Tentunya rasa manis ini juga biasanya ditambahkan pada produk-produk makanan lain. Gitu. Jadi memang kita harus ya kalau kita mau ya kan, kita bisa membaca komposisinya terlebih dahulu sebelum kita membeli suatu produk tertentu. Dan tambahannya lagi bahwa ada nama-nama yang sebenarnya aspartam ini termasuk yang ya ada produk yang menggunakan nama aspartam di bagian komposisinya, ada, tetapi ada juga produk yang menggunakan nama lain tapi sebenarnya itu aspartam. Itu dia. Gitu. Jadi ya salah satu nama samaran ya. Kita bilang mungkin kita akan sebut itu nama samaran ya. Nama samarannya aspartam ini yang biasanya tertera di dalam suatu produk komposisi itu biasa tertulis pemanis buatan atau artificial sweetener. Nah, atau kalau ada tertulis di situ sakarin. Nah, sakarin itu sama, sebenarnya aspartam juga.
Lalu ada yang bilang pemanis rendah kalori. Nah, itu sebenarnya aspartam. Jadi sama Oke, aja. Oh, oke, oh. oke. Mm-mm. Ya, jadi memang kita harus apa ya? Kalau kita ingin melindungi keluarga kita bagi ibu-ibu ya kan, atau kita yang masih remaja ya kan, kita bisa memulai untuk memiliki kebiasaan mengecek komposisi, ya kan? Kita pelajari, Benar. ya kan? Apa nih nama-nama yang mungkin tidak semua kita pahami, tapi at least pada petang hari ini kita bisa tahu, ya kan? Ada nama samaran-samaran yang kita harus aware, kita harus tahu juga yang sebenarnya berbahaya bagi kita. Baik, Yes, benar. ya. Jadi Kak, memang setiap hari itu setan selalu punya cara baru untuk membinasakan kita, untuk menjatuhkan kita, ya kan, membuat otak kita lemah, membuat kita sakit. Kita tahu kalau kita sakit, otak kita lemah, artinya kita sulit memahami firman Tuhan atau bahkan tidak bisa memahami firman Tuhan. Ingat tema kita di seri kesehatan ini, otak adalah ibu Ibu kota kota tubuh. tubuh. Jadi kalau otak kita dilemahkan sama sesuatu seperti minuman bersoda yang sudah dikamuflase ya kan, yang sudah seakan-akan itu solusi, tapi sebenarnya bukan solusi. Ya, setan seakan-akan memberikan solusi ya, yang sebenarnya hanya akan menimbulkan masalah baru. Gitu. Jadi, Oke, benar banget. yep. Namun memang setan itu memang dia punya cara-cara baru untuk menipu kita sebagai umat Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan kita itu lebih hebat daripada setan. Tuhan kita lebih dahsyat daripada setan, ya Amin. kan? Ya, benar. Jadi kita tidak perlu takut akan tipuan setan. Ya memang setan mau tipu kita, tapi dia akan gagal, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16. Boleh Kakak baca? Oke. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Yes, setan memberikan kita atau menawarkan kita jebakan yang sebenarnya adalah kegelapan, ya kan? Seakan-akan itu dibuat menjadi terang sehingga kita tertipu. Namun kita tidak perlu tertipu, kita tidak perlu takut karena Tuhan sendirilah yang akan membuat kegelapan itu, yang akan membongkar kegelapan itu sehingga kita bisa tahu jerat-jerat setan, tipuan-tipuan setan. Karena Tuhan senantiasa menerangi semua kegelapan itu sehingga kita tidak perlu tertipu, ya kan? Jadi percayalah bahwa Tuhan tidak akan membuat kita tersandung di dalam kegelapan yang setan kirim, sebab Tuhan akan senantiasa menyinari jalan kita. Gitu. Amin. Benar sekali. Ya, setidaknya memang benar banget nih. Tuhan kayak pasti buka kan kalau ada sesuatu yang salah gitu kan. Tuhan akan nyatakan yang benar seperti apa. Dan setidaknya kita sudah beberapa hari ini belajar mengenai seri kesehatan ya, otak adalah ibu kota tubuh dengan berbagai macam judul. Dan ya, bagi saya ini pun salah satu bagaimana Tuhan sedang membantu kita, umat-umatnya ini, yang memang ingin lebih sehat lagi, lebih ingin bisa mengerti firman Tuhan, ya inilah dibukakan seperti itu kan, kayak baru tahu juga, oh ini ternyata juga sesuatu yang tidak baik bagi tubuh gitu kan, yang seharusnya kita hindari. Ya, puji Tuhan untuk hal itu. Puji Tuhan. Oke. Thank you Fit untuk hari ini.
untuk Sama-sama. sharingnya, Ya. dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Boleh minta tolong David pimpin kita dalam doa. Baik, kita akan tutup pembahasan kita pada petang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, dan Yesus Kristus anakmu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, terima kasih buat roh yang sudah Tuhan karuniakan selama pembahasan kami pada petang hari ini. Terima kasih buat pemahaman yang Tuhan sudah berikan pada petang hari ini. Dan tentu saja Tuhan, ini bukanlah suatu hal yang mungkin ada beberapa dari kami yang masih belum bisa memahami. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami. Dan biarlah apa yang kami pelajari hari ini, kami bisa praktekkan. Kami bisa bawa itu di dalam pengalaman kami secara pribadi, sehingga kami dapat melihat, bukan hanya kami mengerti, tetapi kami benar-benar merasakan bahwa memang ini adalah kebenaran Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pengalaman kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, thank you Fit. Selamat pergantian hari dan Tuhan berkati. Bye-bye Fit. Bye-bye Kak.